Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang semua kita bisa rasakan pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para tabiin. Semoga kita semua berada dalam syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Dr. Akmal selaku pengampu dosen Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Imam Zaki Mubarak akan memvideokan bagaimana pengertian terkait jurnal yang telah saya buat kemarin yang temanya yaitu mengenai tafsir dan juga metodenya serta corak tafsir serta penolakan dari para kaum orientalis yang melihat perbedaan tafsir dari mulai periode setelah Khulafaur Rasyidin, periode pertengahan sampai dengan periode kontemporer sekarang. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah pengertian tafsir itu sendiri. Yang kita tahu bahwa tafsir merupakan proses penafsiran Al-Quran untuk memahami makna dan pesan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Tujuannya semata-mata untuk memahami dan mengimplementasikan kita sebagai umat dalam kehidupan sehari-hari. Aspek pentingnya pada tafsir ini merupakan melibatkan berbagai macam kompleksitas seperti bahasa, konteks historis, hukum Islam, serta yang terkandung di dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam itu sendiri. Itu yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Al-Isra ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina wa malunas salihati anna lahum ajran qabira. Artinya sesungguhnya Al-Quran ini telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh dan bahwa pahala bagi mereka adalah pahala yang besar. Nah, yang kita tahu dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran merupakan pedoman untuk umat manusia, terutama umat Islam sampai dengan akhir zaman. Nah, adapun beberapa metode dalam penafsiran itu sendiri, ada metode ijmali yang bersifat global yang memang penjelasannya singkat, sederhana dan juga tidak terlalu terperinci. Contohnya adalah tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalini dan Jalaluddin Asy-Syuyuti. Penafsiran secara langsung terhadap teks Al-Quran tanpa analisis yang mendalam. Biasanya penjelasan makna ayat secara garis besar, dan metode ijmali ini yang merupakan metode awal dari zaman Khulafaur Rasyidin dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk problem permasalahan yang ada pada umat pada waktu itu. Yang kedua adalah metode tahlili atau analisis. Nah, metode tahlili atau analisis ini kita tahu metode yang digunakan dengan mengkaji ayat secara lebih mendalam dan terperinci, di mana aspek ayat dan kosakata struktur, bahasa, konteks sejarah, dan aspek teologis dianalisis secara komprehensif dan juga biasanya diturunkan pada saat periode kapan dan penyebabnya apa pada saat itu turun. Nah, pada penggunaan metode tahlil ini, ciri-cirinya adalah menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti linguistik, sejarah, dan ilmu hadis. Membahas ayat secara berurutan dari awal hingga akhir sehingga memberikan secara detail mengenai hukum, kisah, dan akidah. Contohnya dari tafsir ini adalah Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi dan tafsir Al-Mizan karya Al-Allamah At-Tabatabai. Selanjutnya adalah metode
perbandingan yang kita tahu, metode ketiga ini merupakan penafsiran suatu ayat dengan berbagai sudut pandang. Misalnya sudah ada mufasir klasik dan kontemporer. Mufasir ini merupakan orang yang menafsirkan Al-Quran, atau istilahnya mufasir. Nah, pada parade tertentu, pada peradaban tertentu pasti beda mufasir kondisi sosialnya, kondisi sejarahnya pada masa pertengahan dan pada masa sekarang atau masa kontemporer, ataupun perbedaan mazhab. Ciri-cirinya adalah pandangan yang beragam dari berbagai mufasir, menggali perbedaan pendapat untuk memberikan wawasan yang lebih luas, dan juga bertujuan untuk memahami alasan dibalik perbedaan pandangan tersebut. Contohnya ada tafsir Al-Fath Al-Qadir Asy-Syaukuni dan membandingkan pendapat para mufasir lainnya. Yang keempat itu adalah metode yang terakhir, yaitu metode tematik ya. Yang banyak kita tahu bahwa kajian-kajian sekarang, metode Maudhu'i atau metode tematik ini sangat bagus untuk menjawab isu-isu yang berkembang pada perkembangan zaman. Contoh tentang pendidikan anak, tentang hukuman, tentang negara, tentang sistem pemerintahan. Nah, metode ini mengelompokkan ayat berbahas suatu tema yang menganalisis secara menyeluruh dalam suatu pembahasan. Pendekatan ini sangat relevan dalam menjawab isu-isu yang berkembang pada sekarang. Cirinya tidak mengikuti urutan mushaf, membahas berdasarkan tema yang memang biasanya dia mengambil dari beberapa mufasir yang sudah ada sebelumnya, lalu dikategorikan ini untuk tema apa, ini tentang pembahasan apa, sehingga dalam memberikan solusi cepat pada pemahaman umat yang membutuhkan problema pada suatu topik pokok bahasan. Contohnya ada tafsir Maudhu'i Muhammad Al-Ghazali, karya kontemporer seperti Membumikan Al-Quran oleh salah satu tokoh ulama di Indonesia, yaitu Abu Syihab. Nah, setelah itu yang ingin saya sampaikan adalah setelah metode ini ada pun corak tafsir atau karakter tafsir yang berbahasa Arab itu bermakna daun atau laun. Tafsir dalam lisan Arab, laun dikatakan warna, sehingga setiap sesuatu pembeda antara sesuatu yang lain dan sesuatu yang lainnya. Corak ini membedakan antara mufasir satu dengan mufasir yang lain karena kondisi dia, karakteristik pemahaman dia, latar belakang mufasir dia mempunyai background yang berbeda dengan mufasir yang ada. Contoh misalkan mufasir Indonesia berbeda dengan mufasir yang ada di Timur Tengah, mufasir yang ada di Mesir dalam menafsirkan ayat, kondisi sosial pun berbeda. Karena itu adanya pemahaman ini, jadi kita bisa mengetahui bahwa dalam keragaman pemahaman umat yang selama itu tidak menyimpang dalam akidah, di dalam Islam itu menjadi sebuah khasanah. Ya, pada perbedaan antara penafsiran di dalam ada periode pertengahan, yaitu ada perbedaan mazhab yang memiliki pemahaman dan penafsiran ayat yang berbeda. Yang kedua adalah perbedaan pendekatan metode corak. Ini sangat berpengaruh pada hasil interpretasi penafsiran Al-Quran, dan juga perbedaan perubahan konteks sosial, budaya, politik, dan mempengaruhi Al-Quran dalam interpretasi Al-Quran. Tujuannya apa sih kita mengetahui ini? Faktor yang mendukung pembedaan ini, faktor budaya, faktor sejarah, mazhab fikih, dan juga pengaruh dari pemikiran filsafat mufasir itu ada. Nah, karakteristik corak sendiri itu ada banyak, ada beberapa yang kita tahu, ada 7 kategori corak tafsir. Nah, ini juga kita bisa melihat dari latar belakang mufasir itu sendiri. Ada corak tafsir fikih, ada corak tafsir falsafi, ilmi, tarbawi, akhlaki, tidak, dan terakhir ada sufi. Nah, tujuan apa sih kita untuk
mempelajari ini dan mengetahui ini adalah kita bisa menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran Al-Quran, terutama umat pada masa sekarang. Yang kita tahu, seiring perkembangan zaman, ulama-ulama juga memudahkan kita untuk mempermudah untuk belajar interpretasi dari pemikiran mereka terhadap Al-Quran. Jadi kita bisa menghindari kesalahpahaman antar umat, antar saudara, tetangga, dan segala macam, karena perbedaan tafsir ini mencegah konflik dan kesalahpahaman. Yang kedua adalah meningkatkan toleransi kita terhadap perbedaan dalam memahami Al-Quran. Yang ketiga adalah memperkaya pemahaman kita tentang Al-Quran. Adapun penolakan dari kaum orientalis yang memang menjadi pembahasan pokok sejak abad 18 terhadap kajian tafsir hadis, ya telah banyak disampaikan juga oleh ulama kita. Orientalis ini semakin hari semakin mengadopsi pandangan dengan mempelajari pengkajian tentang ilmu yang ada pada ketimuran atau gerakan pengajian ketimuran, atau yang kita sebut atau yang biasa disebut dengan orientalis. Nah, mereka biasanya menyanggah dengan mempelajari dulu apa sih penafsiran Al-Quran itu berasal dari mana, dan ada pun beberapa pendapat kaum orientalis bahwa Al-Quran itu dari Nabi Muhammad, bukan wahyu Allah. Nah, itu perlu kita ketahui. Jadi dengan kita mempelajari sejarahnya, mempelajari pengertiannya, penafsirannya, jadi kita bisa membantah argumen tersebut dengan ilmu yang kita punya. Dan arah-arah orientalis ini juga banyak ada pada pendidikan barat, terutama universitas-universitas di barat yang mendirikan program cara pandang mereka terhadap Al-Quran dan juga penafsiran hadis. Nah, makanya dalam kita sudah mengetahui tadi dalam surat Al-Isra bahwa jelas Allah memahyukan Al-Quran untuk petunjuk kita sebagai umat Islam dalam pedoman hidup. Adapun realisasinya semata-mata harus kita realisasikan dari segi mulai dari individu, keluarga, sampai dengan urusan negara. Nah, makanya dengan adanya kita mengetahui itu, peradaban Islam akan balik lagi sesuai dengan janji Nabi, bahwa sesuai dengan Al-Quran, bahwa umat Islam ini akan menguasai, akan berkuasa kembali, akan menegakkan sunnah-sunnah kembali dari Nabi Muhammad SAW, dan juga mensejahterakan bumi ini sebagai khilafah. Karena yang kita tahu bahwa manusia diturunkan, umat Islam pertama sebagai Nabi Muhammad, sebagai Nabi terakhir, semata-mata diutus untuk menyempurnakan akhlak dan juga untuk menjadi khilafah di muka bumi ini. Mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakallah khairan katsira kepada Dr. Akmal Hasibuan, Akmal Rizky Hasibuan, sudah dalam satu semester ini sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama pribadi saya dalam mata kuliah Quran Hadis. Semoga apa yang diajarkan beliau menjadi alma jariah beliau di kelak untuk kebaikan beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.